Baik, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayatnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Sekarang kita akan melaksanakan seminar bioteknologi yang bertemakan bioremediasi, langkah nyata menyelamatkan lingkungan. Seminar ini merupakan bagian dari mata kuliah bioteknologi di bawah bimbingan Ibu Liska MSI dan Ibu Septi Kurniasih M. Biotek. Oke, teman-teman, seperti yang kita tahu, pencemaran lingkungan jadi masalah serius saat ini. Nah, bioremediasi adalah salah satu solusi alami untuk mengatasinya. Dengan memanfaatkan mikroorganisme, jamur, atau tanaman guna membersihkan lingkungan dari polutan. Hari ini, seminar akan dipandu oleh saya sebagai moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bilkis Fikriah dan kedua rekan saya yaitu Dwi Maulida Nur Aulia dan Siti Hairunisa. Baik, pembicara pertama akan saya lakukan, yang nantinya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan mekanisme bioremediasi. Oke, langsung saja ya teman-teman. Perkembangan industri, pertambangan, dan pertanian modern telah membawa dampak besar terhadap lingkungan. Salah satu dampak yang paling serius adalah meningkatkan pencemaran lingkungan, baik pada tanah, air, maupun udara. Polutan yang dihasilkan seringkali bersifat toksik, persisten, dan sulit diuraikan secara alami. Lanjut, untuk jenis-jenis bioremediasi ada fitoremediasi, mikromediasi, bioaugmentasi, biostimulasi, dan rizoremediasi. Nah, perkembangan industri, maaf, salah. Dalam menghadapi masalah ini, metode penanganan pencemaran tradisional seperti metode fisika dan kimia memang dapat digunakan, tetapi memiliki kelemahan signifikan. Yang pertama, biayanya relatif mahal sehingga tidak efisien untuk area luas. Yang kedua, prosesnya kadang justru menghasilkan residu baru yang juga mencemari lingkungan.
Oke, lanjut. Eh, Mekanisme bioremediasi dan peran mikroorganisme. Berbagai organisme memiliki kemampuan berbeda dalam proses bioremediasi. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur berperan penting karena memiliki enzim khusus yang mampu memecah sebagai senyawa kimia berbahaya. Dengan demikian, bioremediasi menjadi solusi yang murah, efisien, dan ramah lingkungan dalam mengatasi masalah pencemaran modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Maulida Nur Aulia. Maaf, oke. Nah, teman-teman, salah satu dari bioremediasi ada yang namanya fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini adalah salah satu bagian dari bioremediasi. Apa itu fitoremediasi? Jadi, fitoremediasi adalah salah satu cara untuk melakukan daur ulang, tetap daur ulang dari tanah yang sudah kotor, yang sudah tercemar air, menggunakan tanaman. Jadi tanaman di sini berfungsi sebagai penyerap, seperti contohnya ada karbon dioksida, terus juga ada, timah, timbal, hal-hal yang sangat merugikan bagi, kehidupan. Nah, di sini, fungsi fitoremediasi ini dari akar menyerap dari, ada partikel-partikel toksik. Kemudian diserap, diproses, terus dikeluarkan menjadi hal yang lebih bermanfaat. Contohnya ada oksigen. Nah, selain itu fitoremediasi ini punya beberapa jenis. Yang pertama ada phytoextraction, yaitu menyerap. Nah, di sini ada phytoextraction, menyerap logam ke jaringan tanaman. Terus juga ada phytostabilization, menahan polutan di akar. Nah, dari polutan di akar itu akan dari sini ada rhizofiltration. Nah, dari rhizofiltration ini adalah akar-akarnya yang menyaring air-airnya, air atau tanah. Terus juga ada phytodegradation, menguraikan senyawa toksik tadi setelah diserap, disaring, lalu diuraikan. Dan yang terakhir itu tahapannya ada phytovolatilization, jadi menguapkan senyawa ke udara. Nah, senyawa yang diuapkan ini adalah senyawa-senyawa yang sudah didaur ulang menjadi senyawa yang lebih baik, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini pun ada beberapa jenis faktor penentu keberhasilan. Perlu diketahui teman-teman, bahwasannya tidak semua tanaman itu bisa menjadi fitoremediasi. Memang semua tanaman itu bisa menghasilkan oksigen, tetapi tidak semua bisa bisa menyerap timbal, nikel, atau hal toksik lainnya. Nah, di sini tuh ada faktor penentu keberhasilan. Yang pertama ada jenis tanaman, terus juga toleransi jenis logamnya. Apakah logamnya itu terlalu banyak atau terlalu berat, sehingga si tanaman tersebut itu tidak stabil. Terus juga ada konsentrasi dan jenis pencemaran, yaitu tadi toleransi seperti toleransi logam. Mungkin di suatu tempat yang memang ada logamnya itu tidak terlalu banyak, itu si tanaman itu akan lebih gampang memprosesnya. Tapi kalau misalnya tempat pertambangan contohnya itu memerlukan eh, penyerapan yang lebih ekstra, dan tanaman itu tidak bisa hanya satu, dua, atau harus lebih banyak gitu.
Terus juga di sini ada pH, nutrisi, kelembapan tanah. Nah, karena ini kita fitoremediasi itu adalah menggunakan tanaman, jika tanaman tidak mendapatkan nutrisi lebih baik, maka hasil kerjanya pun akan terhambat. Nah, di sini juga ada mikroba, rhizosphere, dan amendement biokar kompos. Nah, di sini tanaman fitoremediasi ini ada yang namanya rizoremediasi. Jadi dia itu berkolaborasi antara tanaman dengan mikroorganisme. Nah, di situ mereka akan melakukan kerjasama sehingga hasilnya akan lebih baik. Nah, oke, next. Nah, di sini pun ada beberapa jenis ya, teman-teman, fitoremediasi tanaman lokal. Di sini ada tanaman rumput gajah. Ini ada data bahwasannya dia itu di Jawa Barat dan polusinya itu ada CO dan NI itu efektivitasnya itu si rumput gajah ini menurunkan 60-80% polutan. Terus juga ada eceng gondok, mangrove, vetiver atau akar manis. Terus juga ada pulai, jati dan jati. Kayak di sini ada beberapa hasilnya ya. Pertama itu ada di Jawa Barat, terus juga ada di Sungai Citarum, pesisir Riau, Sulawesi, sama di Taman Tongkor. Nah, ini ada hasil datanya. Oke, next. Oke, lanjut ke fitoremediasi dan rizoremediasi. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya bahwasannya fitoremediasi adalah tanaman yang menyerap logam berat, setelah itu akan dialihkan menjadi menurunkan toksinitas dan dialirkan menjadi hal yang lebih bermanfaat, contohnya adalah oksigen. Nah, selain fitoremediasi, ada juga rizoremediasi yang tadi saya sebutkan. Nah, rizoremediasi ini adalah kolaborasi, sinergi eh, tanaman yaitu khususnya bagian akar dengan mikroorganisme atau mikroba. Nah, di sini mereka saling berkolaborasi. Jadi si akar ini mendapat nutrisi dari si mikroba ini. Terus juga karena mikroba itu sebagai dekomposer, sehingga si mikroba ini memberikan nutrisi kepada tanaman. Nah, akarnya pun akan lebih efektif. Nah, dari sinilah mereka lebih bisa eh, melakukan prosesnya itu lebih efektif gitu. Oke, next. Nah, di sini pun ada beberapa penerapan bioremediasi di Indonesia. Yang pertama itu ada di Sungai Mahakam. Sebenarnya ini sama ya, teman-teman dengan data yang tadi. Kami perjelas lagi di yang pertama itu ada Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Dia pakai jenis biogamentasi menggunakan bakteri lokal. Nah, teman-teman perlu kita ketahui ya, fitoremediasi itu kan sudah dijelaskan ada beberapa jenisnya. Yang tadi saya jelaskan barusan adalah fitoremediasi dan rizoremediasi. Nah, yang di sini ada biogamentasi. Di sini menggunakan bakteri. Terus juga lanjut ada di Tambang Pongkor pada Jawa Barat. Jenisnya itu menggunakan fitoremediasi menggunakan tanaman hutan. Salah satunya tadi itu rumput gajah, itu menunjukkan timbal sebanyak 45%. Terus juga ada Sungai Citarum di Jawa Barat, dia menggunakan mikroremediasi. Nah, ini tadi mereka itu menggunakan mikroorganisme. Jadi ada bakteri, bakteri ini hidupnya di air sehingga dia melakukan penyaringan, pemfilteran pada air tersebut. Nah, terus juga ada di Pantai Riau, jenisnya itu rizoremediasi. Nah, dia itu menggunakan mangrove ya, teman-teman. Nah, menurunkan logam sebanyak 50-70%. Baik, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya materi tentang tantangan dan prospek akan disampaikan oleh Saudari Siti Hairunisa. Kepadanya disilakan.
Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan dan prospek. Nah, eh, di bioremediasi ini memiliki tantangan utama dalam penerapan bioremediasi. Nah, di sini ada tantangannya yaitu prosesnya itu sangat lambat, lebih lambat dibanding metode kimia. Nah, yang kedua itu ada ketergantungan pada kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya ada pengelolaan biomasa hasil remediasi yang masih mengandung kontaminan. Nah, namun prospek bioremediasi ini sangat menjanjikan. Nah, beberapa peluang pengembangan yaitu ada rekayasa genetik mikroba unggul agar lebih tahan terhadap toksisitas tinggi. Nah, terus kombinasi biosar, enzim, dan tanaman untuk mempercepat proses remediasi. Nah, selanjutnya ada potensi biomining dan pengembangan ekonomi hijau, di mana mikroba dimanfaatkan untuk mengekstraksi logam berharga dari tanah. Oke. Nah, di sini kita simpulkan ya dari semua yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Nah, jadi kesimpulannya itu bioremediasi ini inovasi bioteknologi hijau yang terbukti efektif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, melalui peran mikroba, jamur dan tanaman lokal. Nah, bioremediasi ini berkontribusi besar terhadap pemulihan ekosistem yang rusak serta mendukung sustainable development goals. Nah, khususnya pada SDG 13 yaitu climate action, terus SDG 15 live online. Live online. Baik, kita eh, saya serahkan ya kepada moderator. Oke, teman-teman, karena penyampaian materinya sudah selesai, selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Boleh raise hand ya, teman-teman. Oke, Faridatul. Boleh, pertanyaannya apa? Apa saya Faridatul. tadi kan dijelaskan ya banyak kelebihan tentang fitoremediasi sebagai teknologi ramah lingkungan. Saya ingin tahu apakah ada resiko tanaman atau lingkungan sekitar jika kadar logam terlalu tinggi di dalam tanah. Apakah jelas, Teh? Jelas, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, ada yang mau bertanya lagi? Kita tampung dulu. Jika tidak, langsung kita jawab. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya ya. Ya, baik, terima kasih kepada Faridatul atas pertanyaannya. Sangat bagus ya pertanyaannya. Jadi Faridatul ini menyimak apa yang kami sampaikan. Nah, tadi itu resiko tanaman ya. Kalau misalnya jenis dan juga seberapa banyak
yang toksik yang mereka serap. Nah, apakah benar pertanyaan seperti itu? Iya, betul Teh. Oke, tentu ada. Tadi itu sudah dijelaskan bahwasannya keunggulan dan kekurangan juga. Nah, disinilah peran bioteknologi modern. Jadi, tanaman ini kan jenisnya fitoremediasi ya, Validatul. Nah, tanaman yang sering menyerap toksik tersebut, mereka itu akan menjadi lemah. Tapi, nah bagaimana cara mengatasinya? Nah, bioteknologi modern yaitu ada yang namanya genome editing. Jadi, para ilmuwan itu sudah mengembangkan si gen-gen tanaman yang akan diubah itu bisa diedit gennya sehingga dia lebih kebal akan dia dia akan lebih kebal terhadap apa yang mereka sudah ini maaf, yang sudah sering mereka serap seperti timbal-timbal gitu. Nah, efektivitasnya itu akan berkurang Paridatol. Jadi jadi disinilah kegunaan bioteknologi modern. Namun di Indonesia itu masih belum terlalu diterapkan. Yang saya tahu beberapa sumber yang saya baca bahwasannya genome editing di Indonesia itu belum diterapkan sama sekali, tetapi masih akan dikembangkan karena ada beberapa yang menyangkut etika terkait geniting editing genom ya. Karena beberapa ada yang setuju dan tidak setuju karena itu tuh akan menghasilkan dan mengurangi apa habitat yang asli seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwasannya si fitoremediasi ini si tanamannya itu akan benar adanya kalau dia akan menurun kualitasnya. Tetapi disinilah peran bioteknologi untuk mendukung hal tersebut seperti itu. Apa sudah cukup jawabannya? Cukup Teh. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, baik. Oke, terima kasih kepada Faridatul yang sudah bertanya. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya lagi, boleh. Yuk, nanya teman-teman. Izin bertanya. Boleh? Bagaimana sih cara memastikan bahwa penerapan bioremediasi itu tidak hanya berhasil secara ilmiah, tetapi juga benar-benar mendukung keberlangsungan lingkungan, keberlanjutan lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistemnya? Apakah jelas, Kakak? Jawab, silakan jawab. Jelas. Oke, Terima kasih. sama-sama. Kita tampung dulu. Boleh yang mana lagi? Ada? Kalau tidak, kita jawab dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Tadi apakah bioremediasi ini menjadi hal yang bisa berkelanjutan? Nah, adanya bioremediasi ini termasuk dalam ruang lingkup bioteknologi itu sangat amat mendukung keberlanjutan. Contohnya mungkin jika contoh di luar bioremediasi ada yang namanya itu pengganti bahan bakar pengganti bensin itu dia menggunakan biomasa. Nah, itu kan dari limbah-limbah sampah kan. Nah, itu tuh bisa diproses menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini akan bisa dijadikan menjadi apa? Bahan bakar pengganti bensin. Karena kan tidak mungkin ya kita terus mengeksploitasi bensin terus-menerus, itu akan ada masa habisnya. Nah, dari sinilah bioteknologi memberikan
keberlanjutan pengganti dari hal-hal yang sekiranya akan habis gitu. Nah, bioremediasi itu apakah seperti itu juga? Tentu. Nah, di sini kan tadi kan mungkin bisa disinggung dengan pertanyaan yang sebelumnya kan. Ada beberapa tanaman yang akan kurang efektivitasnya. Nah, di sini peran bioteknologi ini muncul. Yaitu ada genetik genom, terus juga ada CRISPR. Nah, dari situlah bisa menjadi solusi yang berkelanjutan seperti itu. Terlebih bioremediasi ini adalah salah satu cara agar tempat-tempat yang berisi polutan itu akan bisa kembali menjadi lingkungan yang lebih sehat seperti itu. Bisa dipahami penjelasannya? Bisa, Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Suryati Siburian yang telah bertanya. Selanjutnya, jika ada yang bertanya lagi, boleh. Boleh, Kak Aji Alfian. Disilahkan. Halo Kak, sebelumnya izin ngenalin diri. Nama aku, kedengeran nggak suaraku? Kedengaran, Kak. Oke, nama aku Aji Alfian dari SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Nah, aku mau nanya dikit tentang, tadi kan kakak ngejelasin tentang bioremediasi buat memperbaiki lingkungan. Nah, pertanyaanku apakah seharusnya kita fokus ke bioremediasi ini atau emang kita fokus ke perilaku sosial masyarakatnya yang emang pada ya menyebabkan pencemaran tersebut. Nah, dan juga ada satu pertanyaan lagi yang dimana apakah bioremediasi ini hanya bentuk dari manipulasi alam yang mengulang kesalahan paradigma eksploitatif manusia terhadap lingkungan. Itu aja sih, Kak. Makasih. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Kak Aji Alfian atas pertanyaannya tadi. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah kita harus fokus kepada bioremediasi atau fokus kepada faktor-faktor penyebab masalah ini gitu ya? Seperti lebih ke masyarakatnya. Terus yang kedua itu apakah bioremediasi ini adalah paradigma sebagai manipulasi alam karena prosesnya akan terulang terus kan. Nah, sebenarnya pertanyaan ini saling berkaitan ya, Kak. Nah, yang untuk pertanyaan pertama, bioremediasi itu fokus ke bioremediasi atau ke masyarakat. Menurut kami seharusnya memang kita tuh lebih fokus ke masyarakat terlebih dahulu karena apa? Masyarakat di Indonesia itu sangat kurang edukasi dan minim literasi, sehingga hal-hal seperti ini tuh akan terus. Ini kita sambungin ya sama pertanyaan kedua, yaitu tadi manipulasi alam. Nah sih, karena hmm, ya perlu diketahui ya, banyak sekali di Indonesia ini sudah tercatat polusinya itu sangat banyak, terus juga sampah yang sangat banyak.
memang kami lebih memilih fokus kepada masyarakat terlebih dahulu. Nah, dengan fokus kepada masyarakat, kita juga akan bisa kembali ke bioremediasi sebagai solusinya, seperti itu. Nah, apakah akan menjadi manipulasi alam? Itu tadi kita balik lagi ke masyarakatnya terlebih dahulu. Jika memang masyarakat ini memang sangat sulit dirasa untuk mencapai solusi seperti ini pun bukan tidak mungkin, tetapi rasanya juga cukup sulit karena itu akan menjadi siklus. Merusak, terus ada solusi, dirusak lagi, solusi lagi, gitu. Mungkin pemahaman kami kelompok 3 itu sampai di situ ya Kak. Apakah penjelasan kami sudah cukup atau mungkin dari kakak audiens ingin menambahkan seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Kak Aji atas jawabannya? Apakah puas atau ada yang ingin ditambahkan Oke, cukup Kakak. dari Terima teman-teman yang kasih. lain? Iya, Kak? Cukup, cukup. Baik, terima kasih. Boleh dari teman-teman yang lain jika ada penambahan ataupun yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo teman-teman, kita tunggu 2 orang penanya lagi atau 1 orang.
Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, sudah kami cukupkan. Untuk teman-teman yang hadir di sini, boleh keringanan hatinya untuk mengisi angket yang akan kita kirimkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Sebentar ya teman-teman. Oke, boleh langsung diisi ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara dari seminar ini. Kita dapat simpulkan, bioremediasi adalah teknologi ramah lingkungan yang efektif untuk memulihkan tanah dan air dari pencemaran. Semoga materi hari ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang dari kami. Kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Boleh dibuka kameranya. Yuk dibuka teman-teman kameranya. Ini stop. Kaji, on cam dong. Ayo teman-teman dibuka.
Iya, kayak dulu begitu. Ayo kakak-kakak mohon on cam dulu ya untuk dokumentasi. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara webinar kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak boleh keluar dari Zoom. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Kok mukanya nggak ada? Terima kasih Lope. Kok nggak ada? Kak Aji. Kak Aji Kak Aji boleh keluar, Kak Aji. Kak Aji anak Seman loh, Kak. Oh, anak Seman ya. Terima kasih, Kak Iya Aji. Kak, maaf tadi habis rapat OSIS. Oke, terima kasih.